Oke, mari kita langsung bahas topik ini. Selamat datang di penelusuran fakta kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sesuatu yang sangat janggal di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Tepatnya, soal bayang-bayang pelanggaran di Puskesmas Kokas. Gini ya, kalau kita bicara soal proyek pemerintah, aturan mainnya tuh biasanya kaku dan sangat jelas. Ada kontrak, mulai dikerjakan dan akhirnya diselesaikan kan? Tapi, materi sumber yang kita bedah kali ini justru nunjukin sebuah anomali yang, jujur aja, bikin geleng-geleng kepala. Kita bakal ngeliat bareng-bareng gimana sebuah proyek layanan dasar kesehatan malah terperosok masuk ke dalam lubang hitam ketidakpastian administratif. Yuk, kita mulai penelusurannya. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana ceritanya sebuah proyek bisa terus jalan padahal kontraknya udah mati? Nah, ini dia inti dari misteri yang bakal kita pecahkan hari ini. Coba bayangin skenario ini. Secara resmi, di atas kertas, sebuah proyek tuh udah dihentikan. Surat udah diteken, stempel udah nempel, statusnya selesai, atau lebih tepatnya, dihentikan secara paksa. Tapi, di dunia nyata, palu masih aja diayunkan, semen masih terus diaduk, dan para pekerja masih sibuk beraktivitas kayak nggak ada apa-apa. Ini tuh rasanya kayak ngeliat proyek hantu yang nolak buat berhenti operasi. Ini bukan cuma soal salah ketik atau telat ngumpulin dokumen loh. Ini adalah sebuah paradoks besar dalam tata kelola pemerintahan yang langsung bikin kita bertanya-tanya. Kok bisa realita di lapangan benar-benar berbanding terbalik sama dokumen resmi negara? Bayangin aja nih kontrasnya. Untuk paham seberapa anehnya situasi ini, kita harus lihat fakta administratifnya. Tanggal 15 April 2026, pejabat pembuat komitmen alias PPK dari Dinas Kesehatan setempat secara resmi menerbitkan surat pemutusan kontrak. Perintahnya itu sangat-sangat eksplisit. Hentikan seluruh pekerjaan. Nggak ada aktivitas. Titik. Tapi coba tebak, apa yang terjadi di lapangan? Waktu anggota DPRD Fakfak, Ibu Yohan Claire Jotitelli, melakukan inspeksi mendadak ke lokasi, beliau malah nemuin para pekerja masih asik kerja seperti biasa. Kontras banget kan? Di satu sisi, negara dengan tegas bilang berhenti, tapi di sisi lain, pekerjaan jalan terus seolah-olah surat pemutusan kontrak itu cuma kertas kosong aja. Fakta tadi otomatis memunculkan satu pertanyaan mendasar yang juga disoroti dalam temuan resmi. Siapa yang ngasih izin? Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kalau PPK yang notabene punya otoritas tertinggi atas kontrak itu udah secara resmi mencabut mandat pengerjaannya, lalu atas dasar apa para pekerja itu masih ada di sana? Dan atas instruksi siapa? Dalam sistem proyek pemerintah, nggak ada ceritanya pekerja tiba-tiba inisiatif melanjutin proyek tanpa ada jaminan atau instruksi yang jelas dari pihak tertentu. Absennya sosok otoritas yang bertanggung jawab atas aktivitas ilegal ini benar-benar jadi tanda tanya paling besar saat ini. Nah, yang bikin situasi ini makin krusial adalah skalanya. 5,19 miliar. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini jelas bukan proyek main-main atau sekedar renovasi kecil. Ini adalah bobot finansial yang sangat masif dari uang negara. Logikanya, dengan anggaran sebesar ini, tingkat pengawasan dan ketelitian administratifnya harusnya ada di level paling maksimal kan? Setiap rupiah yang keluar harus berbanding lurus sama apa yang terbangun di lapangan. Mengelola dana lebih dari 5 miliar rupiah itu butuh kepatuhan mutlak terhadap kontrak. Jadi, waktu sebuah proyek sebesar ini dibiarkan jalan tanpa payung hukum yang jelas, risiko dibaliknya itu sama masifnya dengan angka miliaran tersebut. Dan data ini dengan sangat brilian sekaligus menguatirkan, menjelaskan kenapa kita harus waspada. Coba lihat, progres fisik bangunan itu baru sekitar 50%. Artinya, bangunannya secara harafiah baru setengah jadi. Tapi tahu nggak berapa anggaran yang udah dicairkan? Udah menyentuh angka 70%. Ada selisih 20% di sana. Dalam dunia konstruksi pemerintah, selisih 20% dari 5 miliar rupiah itu jelas bukan uang receh. Secara objektif, data ini ngasih indikasi kuat banget soal potensi kelebihan bayar. Negara udah ngebayar jauh lebih banyak dari bentuk fisik yang ada sekarang. Dan pastinya, ini ngebuka pintu lebar-lebar buat yang namanya potensi kerugian negara. Tentu aja, dengan ketidakselarasan data sejelas itu, lembaga berwenang nggak tinggal diem dong. Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK sedang turun tangan. Audit sedang berjalan, dan para auditor lagi sibuk menelusuri kemana aja aliran dana ini pergi, mencocokkannya dengan fisik di lapangan. Tapi poin pentingnya di sini, BPK itu belum ngeluarin perhitungan final. Belum ada kejelasan resmi soal status keuangannya. Normalnya nih, kalau sebuah proyek lagi diaudit dan kontraknya udah diputus, lokasi proyek itu wajib steril, dibekukan sementara. Tapi itu tadi, yang bikin kasus Puskesmas Kokas ini super janggal adalah, di tengah audit BPK yang belum kelar ini, pekerjaan di lapangan secara misterius kok ya masih dilanjutin aja? Kita harus paham kalau mengabaikan pemutusan kontrak itu bukan sekedar urusan lupa ngurus kertas. Ada pertaruhan hukum yang sangat serius. Pertama, jelas banget ini adalah pelanggaran administrasi.
Melanjutkan pekerjaan pemerintah tanpa dasar hukum itu tindakan yang ilegal secara prosedural. Kedua, kayak yang udah kita bahas tadi, ada potensi kerugian negara gara-gara selisih pencairan dana. Dan yang ketiga, ini yang paling fatal, kalau pelanggaran administrasi dan kerugian negara ini digabungin, status masalahnya bisa dengan cepat naik level jadi ancaman pidana. Ini bukan lagi soal teguran di atas meja birokrasi, tapi udah masuk ranah kasus hukum yang bisa menjerat siapa aja yang maksa proyek ini jalan terus. Logikanya, dengan semua sorotan dan potensi pelanggaran ini, kita pasti nunggu-nunggu dong adanya klarifikasi. Tapi, apa respons dari pihak terkait? Sunyi senyap, Dinas Kesehatan Fakfak dan Sang PPK memilih untuk bungkam. Gak ada suara sama sekali. Gak ada tuh penjelasan kenapa surat pemutusan kontrak mereka sendiri malah diabaikan di lapangan. Atau kenapa ada selisih anggaran 20% tadi. Keheningan ini justru bikin publik makin curiga kan? Padahal masyarakat sebagai pembayar pajak sangat berhak dapat jawaban yang transparan. Sikap diam dari institusi yang paling bertanggung jawab ini malah bikin kabut misteri di Puskesmas Kokas makin tebal aja. Mari kita geser sedikit fokus kita, karena pada akhirnya ini bukan cuma soal angka miliaran atau pasal hukum. Ini soal manusia. Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Bapak Amos Atkana, benar-benar menekankan satu hal yang sering kita lupa. Beliau mengingatkan bahwa proyek ini bukan sekedar nupuk batu bata dan nyeman tembok. Ini adalah puskesmas, sebuah fasilitas pelayanan dasar, tempat di mana masyarakat sekitar mencari pengobatan. Kalau tata kelola proyek ini berantakan, kerugian terbesarnya itu bukan sekedar angka di buku kas negara, tapi hak masyarakat Fakfak untuk dapat akses kesehatan yang layak yang sekarang terpaksa harus tertunda. Jadi, dari semua fakta yang udah kita telusuri, benang merahnya tuh kelihatan jelas banget. Kasus ini udah bermutasi jadi ujian besar buat 3 pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Pertama, transparansi. Jelas tercederai sama sikap bungkam para pejabat tadi. Kedua, pengawasan. Sangat dipertanyakan gimana ceritanya pekerja bisa leluasa beroperasi di luar batas kontrak yang ada. Dan ketiga, kepatuhan hukum. Aturan benar-benar dilanggar secara terang-terangan waktu keputusan resmi pemutusan kontrak diabaikan gitu aja. Kasus ini benar-benar jadi cerminan. Sejauh mana sih aturan main negara itu beneran ditaati di lapangan? Jadi, poin krusialnya bermuara pada satu misteri terakhir ini. Setelah kita ngelihat ada kontrak yang udah mati tapi masih jalan, selisih anggaran yang masif banget, audit BPK yang masih berproses, dan diamnya para pejabat yang berwenang, kita sampai pada satu pertanyaan pamungkas. Siapa yang sebenarnya memegang kendali di lapangan? Kalau bukan negara lewat kontrak resminya, lalu tangan siapa yang menggerakkan proyek bernilai miliaran rupiah ini di dalam bayang-bayang? Pertanyaan ini nggak cuma merangkum semua kejanggalan tadi, tapi juga ninggalin PR buat kita semua untuk terus mengawal kasus ini sampai kebenarannya benar-benar terungkap. Saya harap penelusuran fakta ini ngebantu kalian ngelihat gambaran besarnya dengan lebih jernih. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.